ini bukan karya dari praktisi hukum. KUH pidana itu mengandung filsafat hukum yang sangat tinggi dan perlu memerlukan pengalaman yang lama. Draft undang-undang teraneh di dunia. Kenapa di Indonesia belum ada undang-undang contempt of court seperti di Amerika? Kalau di Amerika, hakim berhak langsung memerintahkan pengunjung atau terdakwa untuk ditahan tanpa penyidikan lagi kalau contempt of court. Hotman tanya soal sikap hakim di sidang Habib Rizik, ini kata Mahfud. Tetapi itu urusan hakim lah, gitu ya. Saya pemerintah tidak boleh, hakim harus begini kan tidak boleh. Saya dengar kemarin ada, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ini kami begini kan. Saya dengar, itu viral. Tetapi ketahuilah bahwa saya bukan hakim, tidak boleh. Saya harus begini hakimnya, harus begini. Rakyat memang menginginkan ada keadilan itu yang belum bisa disodorkan negara. Karena Habib Rizik lebih konkret memang, ada massa besar di belakangnya, ada kekuatan politik besar. Nah ini sebetulnya menunjukkan bahwa mereka yang ada di istana selalu terganggu kalau ada kumpulan orang yang mulai menuntut keadilan. Beda kalau kita menghadapi orang di depan kita, ya kita betul-betul berkomunikasi, meyakinkan. Tapi ketika kita bicara hanya di depan kamera, ya, di depan handphone, di depan televisi, yang terjadi adalah kita seperti orang gila yang ngomong sendiri. Ini negara republik, bukan pemerintah, bukan pejabat. Dan republik berkedaulatan rakyat, bukan berkedaulatan pemerintah, dan juga berkedaulatan bukan berkedaulatan pejabat. Ya, hati-hati. Jangan melanggar amanat konstitusi negara itu. Kalian ini kelembagaan yang harus mengayomi publik. Hotman tanya soal sikap hakim di sidang Habib Rizik, ini kata Mahfud. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi terkait Habib Rizik Syihab yang hanya diam saat ditanya oleh hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Mahfud mengatakan dalam proses persidangan wewenang tertinggi adalah di tangan hakim. Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah, itu hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun nanti aparat pemerintah. Polisi, kejaksaan nantinya akan melaksanakan dan hakim ingin begini, itu sudah ada aturannya. Begitulah kata Mahfud kepada wartawan di kedai kopi Joni Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mahfud berada di kedai kopi Joni setelah bertemu dan berbincang dengan pengacara Hotman Paris Hutapea terkait revisi Undang-Undang ITE. Dalam kesempatan itu, Hotman juga sempat meminta pendapat kepada Mahfud soal sikap hakim dalam persidangan tersebut. Sebagai profesor, setuju tidak dengan sikap hakim atau perlu tidak lebih keras? Begitulah tanya Hotman kepada Mahfud. Mahfud setuju dengan pernyataan Hotman soal sikap hakim yang seharusnya lebih keras, namun Mahfud tidak punya ranah untuk memberi saran kepada hakim. Lebih lanjut, Hotman menyebut sudah mengusulkan kepada Mahfud untuk dibuatnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang penghinaan terhadap pengadilan. Diberitakan sebelumnya, drama kembali terjadi dalam ruang sidang terdakwa HRS. Dalam sidang pembacaan dakwaan terkait hasil tes swab dalam kasus Rumah Sakit Umi, Habib Rizik hanya terdiam meski berkali-kali ditanya oleh majelis hakim. Sidang digelar secara online di PN Jakarta Timur pada Jumat 19 Maret. Awalnya majelis hakim mempersilahkan Habib Rizik duduk. Pada persidangan kasus penghasutan yang mengakibatkan kerumunan di Petamburan, Rizik pun menolak mengikuti persidangan. Rizik bersikeras menolak persidangan secara online dan meminta dihadirkan langsung di ruang persidangan. Jaksa di PN Jaktim menyebut Rizik melawan saat hendak dibawa ke rutan di ruang sidang virtual di kantor Bareskrim Polri di kawasan Jakarta Selatan. Jaksa menyebut Habib Rizik dalam keadaan sehat sehingga tidak ada alasan untuk absen di persidangan. Jaksa menyatakan tak perlu negosiasi dengan Rizik. Polisi dan pengawal rutan juga harus bisa menghadirkan Rizik ke persidangan secara online dengan cara apapun. Akhirnya Rizik berhasil dibawa ke depan kamera sidang online dan sidang dakwaan dimulai, namun Rizik tetap menolak di sidang secara online. Akan lebih mudah dilakukan kalau dia hadir secara offline. Belum lagi kalau kita bicara mengenai membangun argumentasi, sahabat daerah sekalian. Saya biasa mengajar misalnya, begitu mengajar secara online ya agak bingung, karena kita seperti tidak menghadapi orang di depan kita. Beda kalau kita menghadapi orang di depan kita, ya kita betul-betul berkomunikasi, meyakinkan.
Tapi ketika kita bicara hanya di depan kamera, ya, di depan handphone, di depan televisi, yang terjadi adalah kita seperti orang gila yang ngomong sendiri. Jadi sebenarnya terlalu mudah ya untuk mengabulkan keinginan Habib Rizik ini, tapi rupanya baik jaksa maupun hakim menempuh jalan yang terjal, jalan yang rumit, jalan yang justru makin membuat ketidakadilan bagi Habib Rizik. Saya katakan ya, baru saya wawancara misalnya dengan Amin Rais, saya mengatakan begini, dalam sebuah sinetron kalau kita buat perumpamaan atau film, yang namanya terdakwa itu adalah lakon utama. Jadi kalau tidak ada terdakwa, persidangan tidak bisa dilakukan kecuali persidangan in absentia, di mana terdakwa sudah dipanggil secara layak tapi dinyatakan hilang, ya, maka pengadilannya tanpa kehadiran terdakwa. Ini terdakwa ada dan mau hadir dalam persidangan. Jadi berbeda sekali dengan Pak Harto misalnya yang tidak mau hadir dalam persidangan dengan alasan sakit secara permanen. Padahal ini soal simbol. Menghadirkan Pak Harto dalam kursi pesakitan di ruang persidangan itu adalah, kalau kita bicara bahasa simbol, adalah seperti meruntuhkan kewibawaan orang kuat itu. Tapi Habib Rizik mau duduk dalam kursi terdakwa dan bilang akan mengikuti persidangan berapa jam pun. Justru dia dijauhkan dari ruang persidangan dan tidak bisa mengikuti secara baik, ya. Saudara sekalian, saya speechless ngomong soal Habib Rizik ini, karena kalau kita bicara tentang trias politika, maka sepertinya trias politika tidak berpihak kepadanya. Ini analisis sekali lagi ya. Tidak ada misalnya kekuasaan eksekutif yang sepertinya memberikan arah yang baik bagi penyelesaian kasus Habib Rizik. Legislatif pun juga tidak bersuara, nyaring ya. 1-2 orang masih terdengar, tapi DPR secara kelembagaan tidak melakukan sikap, tidak bersikap terhadap ketidakadilan yang sama-sama kita lihat secara telanjang dalam kasus Habib Rizik ini. Nah, sekarang pengadilan pun bersikap yang sama, padahal pengadilan ini adalah tempat orang mencari keadilan. Apa susahnya Hakim Suparman mengetuk palu mengatakan bahwa hadir dalam sidang offline, memerintahkan agar JPU menghadirkan, mengamankan jalannya persidangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tidak didiskriminasi karena ya misalnya pesakitan lain, terdakwa lain bisa hadir di ruang sidang, jaksa Pinangki, Irjen Napoleon Bonaparte yang terjerat kasus Joko Chandra. Mereka hadir di ruang sidang dan bisa membela dirinya. Perkara kemudian dihukum karena kesalahan, kita harus membedakan. Kasus mereka adalah kasus penerimaan suap. Kasus Habib Rizik adalah kasus prokes, yaitu protokol kesehatan jauh sekali. Ya, ini bukan sebuah kejahatan yang memang merupakan sebuah kejahatan dari sononya. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua berdoa agar kasus Habib Rizik ini bisa diselesaikan secara baik. Ketika ngomong-ngomong dengan Amin Rais berharap bahwa ya sudahlah, cepat diselesaikan, dihukum seringan-ringannya kalau mungkin, kalau memang kita ingin rekonsiliasi. Bahkan kalau dikembalikan kepada kekuasaan eksekutif puncak Presiden Jokowi, maka sesungguhnya Presiden memiliki 2 instrumen yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Pertama adalah abolisi, yaitu menyetop proses persidangan sesuai dengan mandat konstitusional atau kewenangan konstitusional seorang presiden. Yang kedua, memberikan gerasi. Tapi kalau memberikan gerasi harus menunggu kekuatan putusan, harus tunggu inkrah dulu, kekuatan putusan yang berkekuatan hukum tetap terlebih dulu. Jadi saudara sekalian, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk memberikan keadilan bagi Habib Rizik, tapi sepertinya itu enggan dilakukan. Ya, itu saja saudara sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus.
karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.